Ya, dalam kesempatan ini kita akan membahas information extraction atau ekstraksi informasi. Eh, yang kita ambil ininya datanya dari sini, information extraction, kemudian juga dari sini ya. Sebentar. Dan juga dari ya dari sini ya yang apa bab 19. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Ada task information extraction dan task name entity recognition. Em, ini task-task ini pada intinya adalah mengubah teks, ya, jadi inputnya adalah teks menjadi informasi yang terstruktur. Ya, apa yang diubah dan bagaimana contohnya dan bagaimana caranya nanti akan kita bahas. Ya. Jadi sistem information extraction itu adalah mencari dan memahami bagian-bagian dari teks ya yang terbatas ya yang tertentu yang relevan ya bagian-bagian yang tertentu yang relevan dari teks kemudian dicari dan difahami. Kemudian em, mengumpulkan informasi-informasi dari banyak teks ya. Nanti ini adalah inputnya ya sebagai inputnya adalah teks ya bagian-bagian teks yang relevan. Apa yang dimaksud bagian-bagian teks yang relevan dan dari berbagai potongan, berbagai tempat, berbagai potongan itu bisa berbagai kalimat ya atau ya berbagai kalimat atau lebih tinggi dari kalimat atau lebih luas dari kalimat bisa seperti kalimat itu nanti kalimat-kalimat itu adalah di dalam email, kalimat-kalimat itu di dalam eh, artikel berita atau lebih dari satu artikel berita, yang penting dari teks. Ini adalah inputnya teks. Kemudian outputnya atau menghasilkan yaitu representasi yang terstruktur. Jadi inputnya adalah teks yang tidak terstruktur. Ya, input tidak terstruktur, output menjadi terstruktur. Ya, ya terstruktur itu apa? Informasi yang terstruktur yang em, relevan dengan ini, dengan inputnya, yaitu bisa antara lain relasi atau utamanya relasi, ya, atau knowledge base. Ya, ini masih abstrak ya mungkin ininya penjelasannya masih abstrak, masih belum jelas. Tapi itu seperti itu nanti ada contohnya jadi lebih jelas lagi. Jadi tujuannya adalah informasi itu diorganisir sehingga lebih berguna, lebih memudahkan bagi orang. Jadi informasinya sebenarnya sama di input, kemudian dari output itu informasinya sama sebenarnya nggak ada bedanya. Itu yang perlu diingat ya. Salah satu yang penting di eh, information extraction itu adalah ini adalah information extraction.
Ini adalah inputnya, di sini input, di sini output. Sebenarnya informasi yang ada di input di sini, eh, yang dihasilkan di sini, di output itu sebenarnya yang dihasilkan di output itu sebenarnya udah ada di input, tapi di sini tidak terstruktur, tidak terstruktur, kemudian menjadi terstruktur. Tidak terstruktur itu adalah di sini teks. Ya. Kemudian terstruktur di sini nanti ada seperti ini ya tabel atau tadi relasi ya. Jadi yang perlu diperhatikan juga yang tidak ditulis di slide ini ya, teks yang berbeda, ini teks yang berbeda, maksudnya antara teks satu di sini dengan teks dua di sini, mungkin mengandung informasi yang sama, tapi dinyatakan dengan cara yang berbeda. Nanti inputnya bisa sama, ya outputnya bisa sama, ya seperti itu ya. Hmm, ya, kita lanjutkan dulu, meskipun mungkin belum begitu jelas. Oke, kita lanjutkan. Jadi tujuannya adalah mengekstrak atau juga ya mengorganisir dari tidak terstruktur menjadi terstruktur itu artinya mengorganisir sehingga orang itu informasinya udah ada di input, udah ada di teks, tapi harus mencari-cari dulu atau sulit mengorganisir ke dalam sebuah database atau kita seperti contoh seringnya kalender atau apa gitu ya. Ya, jadi sebenarnya ini apa? em, di sini informasinya udah ada. Jadi yang perlu kita tekankan juga di sini adalah semantiknya atau maknanya. Isinya itu sebenarnya udah ada. Ya, ya. Kemudian tadi dikatakan terstruktur outputnya. Terstruktur itu mungkin kita akan menjawab siapa mengerjakan apa kepada siapa di mana. Jadi kalau kita gambarkan mungkin di sini terstruktur itu misalkan, tidak harusnya misalkan siapa mengerjakan apa, mengerjakan apa kepada siapa di mana, dicari dari teks ini. Jadi ada teks ini yang intinya adalah ada seperti ini. Nah, siapanya itu adalah tadi orangnya. Kemudian mengerjakan apa pada siapa dan di mana. Ini contohnya. Bukan pasti seperti itu ya, tapi ini contoh. Eh, Contoh information extraction itu adalah seperti itu. Ini adalah contoh secara kasarnya seperti ini. Misalkan contohnya, nah ini sekarang saya kira udah jelas ya. Dengan contoh seperti ini saya kira udah jadi lebih real bayangan kita, lebih jelas bayangan kita. Kalau tadi masih abstrak, misalkan contohnya langsung aja kita, ini adalah inputnya. Contohnya kita berbicara di sini inputnya itu satu kalimat. Kemudian ini kalimat ini adalah yang tidak terstruktur. Artinya apa? Tidak terstruktur. Artinya di sini em, kita misalkan katakanlah ada kalimat aktif, ada kalimat pasif, diparafrase seperti apa, dibolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Tidak ada.
pola yang harus seperti apa gitu ya. Ini adalah tidak terstruktur. Kita bisa tulis ulang ini. Em, Kantor pusat BHP Bilitan Limited dan Global Headquarters dari BHP Billington Group berlokasi di Melbourne, Australia. Nah, ini kan kita bisa parafrase ya. Kita bisa apa diubah-ubah kalimatnya, tapi intinya seperti ini. Nah, kemudian di sini adalah yang terstruktur. Ini adalah outputnya. Outputnya adalah misalnya salah satunya, salah satu yang kita kita ingin ekstrak, ya information extraction, kita ingin ekstrak sebagai informasi dari data ini adalah tentang kantor pusat. Ya, kantor pusat hubungannya antara perusahaan dan lokasi. Ya, kalau misalkan perusahaannya ada beberapa, ya ini nanti juga kantor pusat perusahaan satu, lokasinya di mana, perusahaan dua, lokasinya di mana. Tapi kita ingin lihat dalam kasus ini, misalkan contohnya adalah kita akan mengekstrak kantor pusat. Mungkin dalam kalimat atau beberapa kalimat itu di samping hubungan atau relasinya kantor pusat juga mungkin ada beberapa yang lain. Ya, jadi di sini adalah inputnya, contohnya outputnya. Ya, bisa juga di samping kantor pusat sebagai relasi, bisa juga yang lain, seperti misalkan eh, tentang ininya, earningsnya, tentang kalau perusahaan mempunyai misalkan profitnya atau penghasilannya atau anggota direksinya. Kalau disebutkan di sini ada direksinya, ada nama perusahaan, ada nama orang, yaitu adalah direktur atau yang lain-lain ya, untuk laporan perusahaan. Ya, ini contoh untuk yang bisnis. Juga bisa misalkan contoh di medis, ya. Misalkan antara obat dengan yang lainnya, misalkan obat dengan ininya, apa manfaatnya atau efek sampingnya atau yang lain. Silakan sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Iya, cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Pak mau tanya untuk yang tadi itu harus ada korpusnya dulu atau gimana Pak untuk tahu dia organisasi atau bukan? Harus ada apa? Maaf, kurang jelas. Ada korpusnya gitu. Kayak oh ini ternyata ini nama organisasi, oh yang ini ternyata buat eh, yang lainnya gitu kayak lokasi kan tadi ada nama organisasi sama lokasi yang gitu ya. Nah itu apa perlu dia ada korpusnya dulu atau dia udah bisa detek apa kayak dari ada indikasi indikator kata gitu Pak? Iya, ya, ini ya, ya. Jadi, ya makasih ya. Saya kira ya pertanyaannya ini ya sangat relevan ya. Ya. Jadi di information extraction yang salah satu yang penting itu adalah relasi, relation extraction, ya, relasinya. Informasi itu adalah relasi. Information extraction itu adalah salah satu yang paling penting itu adalah relation extraction. Relasi itu relasi antar entitas atau khususnya entitas bernama. Entitas bernama itu contohnya yang tadi, contohnya ini adalah entitas bernama dan ini contohnya adalah entitas bernama. Ini adalah entitas perusahaan, ini adalah entitas lokasi ya. Ya, ya oleh karena itu biasanya eh, diawali untuk information extraction atau relation extraction itu dengan name entity recognition dulu. Ya, jadi benar ya tadi ya. Seperti halnya di sini,
Hmm, di sini ada name entity recognition dulu. Biasanya prosesnya meskipun itu eksplisit ataupun termasuk masuk dalam situ ya. Name entity recognition sendiri itu kalau di bahasan kita ya seperti bahasan di sini itu name entity recognition itu ada di name entities atau name entity recognition itu ada di sini dan dalam sequence leveling yang itu merupakan sesuatu yang relatif ini ya relatif sudah terpecahkan ya name entity yang sederhana. Jadi ya betul tadi dari jawaban dari pertanyaannya yaitu kita tahu dulu entitasnya. Kita tahu entitasnya dulu baru kemudian dicari relasinya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kemudian ada low level information extraction. Ya, misalkan contohnya di Google Mail atau Apple atau Google Mail atau web indexing ada aplikasi-aplikasi ya seperti ini misalkan adalah email kemudian create event atau create calendar. Jadi ini ada email kan? Email ini adalah email artinya tidak terstruktur, artinya teks. Ya, kemudian bagaimana dicari bahwa ini ada misalkan ada dinner, dinernya tanggal berapa. Nah itu em, dan kemudian mencarinya kadang-kadang dengan regular expression atau nama apa daftar nama gitu ya. Nah ini ya kemudian juga kalau di sini ya contoh di sini PHP Billiton Headquarters ya kemudian di sini di search engine di sini ditampilkan hasil dari relasi tersebut yang seperti itu contoh tadi ya. Ya, ini tentunya didapatkan misalkan dari ini atau yang lain. Ya, ya sesuai dengan pertanyaan tadi, em, pertama adalah mencari dulu name entity. Jadi dikenali dulu, direcognize dulu, dicari dulu name entity-nya. Di mana name entity, mencari name entity itu bisa dibagi menjadi dua subtas ya. Jadi, karena name entity itu ada jenisnya. Jadi pertama dicari mana name entity-nya. Name entity di dalam teks ini ada di sini, ada di misalkan Andrew Wilkie, Leber. Ini udah pernah dibahas belum ya? Kayaknya udah ya. Ya, dan seterusnya ya. Kemudian diklasifikasikan bahwa name entity ini adalah orang, name entity ini adalah organisasi, name entity ini adalah orang, name entity yang ini adalah tanggal, name entity yang location juga ada di sini nggak ada location ya. Ya, jadi kita recognize, mencari name entity, yaitu name entity-nya mana dan kelasnya apa. Ya, lebih persisnya seperti itu. Dan itu bisa dibagi menjadi dua tahap atau dua subtas yang berurutan yang dicari dulu kemudian diklasifikasikan. Ya, jadi tadi kita membahas hubungan antara entitas, khususnya entitas bernama, awalnya diawali dengan merecognize name entity dulu. Name entity recognition itu sendiri ada beberapa gunanya. Misalkan kita bisa melakukan indexing atau melakukan ini atau
menghubung-hubungkan gitu. Indexing itu seperti misalkan indeks nama di dalam satu korpus, misalkan gitu ya. Nama namanya kemudian atau nama orang, nama nama dan nama-nama lainnya. Kemudian untuk sentimen seringkali dilekatkan ke perusahaan atau ke produk. Ya, jadi kita perlu mengenali, mengklasifikasikan name entity. Antara lain juga digunakan kan nanti kalau mau kita melakukan analisis sentimen. Karena sentimen itu misalkan review, yang itu review itu terkait dengan produk dan juga mungkin terkait dengan perusahaannya. Ya, ya kemudian information extraction relasi itu biasanya hubungan antara name entities ya, awalnya atau basicnya dua tapi ada apa nanti bisa lebih dari dua. Kemudian question answering ya biasanya atau tidak sedikit jawaban itu mengandung name entities ya. Seperti misalkan contohnya siapakah misalkan Presiden Indonesia, eh, manakah ibu kota Jawa Barat, kemudian di mana, bukan, ya dia misalkan gunung apa yang meletus dan lain-lain gitu ya. Yang itu berupa faktoid istilahnya yang akan kita pelajari nanti fakta-fakta sederhana yang banyak diantaranya adalah name entities. Ya. Ya, jadi ada ini apa di realnya itu ada webpage itu yang menggunakan entities untuk sebagai tandanya untuk topik di halamannya atau dan lain-lain ya. Jadi ini contoh ada contoh beberapanya. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi yang kemudian apa untuk isi dari dokumennya. Ya, yaitu adalah information extraction dan entity recognition. Ini adalah pengantarnya tadi, yaitu bagaimana teks diubah menjadi informasi yang terstruktur, yang sederhana. Sederhana itu ini apa? Seperti misalkan tadi seperti dibuat kalender ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sampai di sini. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengevaluasinya bagaimana. Untuk mengevaluasinya kita menggunakan metrik evaluasi yang sudah kita kenal, yaitu precision dan recall dan F-measure. Tapi di sini ada variasi atau extension, yaitu bagaimana di extension menjadi sequence. Biasanya kalau kita menggunakan precision, recall, F-measure, ya ini yang sejenis akurasi gitu ya. Kalau di sini menggunakan precision, recall, F-measure ini. Tapi untuk data sequence, biasanya kan untuk seperti klasifikasi, sentimen analisis, itu kan bukan sequence. Dalam arti apa outputnya itu adalah ini apa em, discrete atau misalkan ya, tidak, positif, negatif, kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Kalau di sini di sequence-nya itu sendiri. Ya, kita lihat ya seperti ini nanti. Ya, sequence itu maksudnya adalah ini. Karena di sini misalkan ini adalah name entity organization. Dua token, dua kata. Name entity person, Sen Guofang atau ini Foreign Ministry ini satu name entity. Reuters name entity yang satu. Jadi ini adalah sequence. Yang tadi yang di slide sebelumnya, bagaimana nanti precision recall itu dan F-measure itu digunakan untuk sequence di sini. Ya.
Sequence itu maksudnya nanti akan kita lihat bahwa ini dua token, bukan satu token. Kalau satu token itu nggak benar gitu ya. Kalau yang di misalkan ini dianggap sebagai organisasi, ini bukan bukan nyambungnya lagi, tidak sambungannya. Di sini harus ini adalah sebagai satu kesatuan, bukan dua organisasi yang berbeda, tapi satu organisasi dengan dua token. Ini adalah satu orang, bukan dua orang yang namanya Shen dan namanya Guo Fang. Ya, jadi di sini evaluasinya untuk mendapatkan seberapa efektif, seberapa bagus adalah per entitas, bukan per token. Artinya ini benar nggak diidentifikasikan sebagai orang, bukan separuh-separuh gitu ya ininya. Oh ini benar sebagai orang atau ini juga sebagai orang tapi orang berbeda itu nggak boleh. Artinya meskipun ini udah diidentifikasikan organisasi, token ini organisasi, tapi harus tahu bahwa ini adalah satu entitas. Nah, jelas ya mungkin ya. Oke. Ya, ya jadi di sini biasanya kita membahas recall, membahas precision atau menghitung recall, menghitung precision. Itu adalah sesuatu yang langsung dari task seperti information retrieval, text categorization atau text categorization atau text classification itu nama lainnya. Itu hanya dari satu file saja, satu size, satu ukuran saja, satu dokumen. Dokumen ini benar nggak positif atau negatif? Dokumen ini kelasnya apakah artikel berita nasional atau artikel berita olahraga gitu aja ya. Tapi di sini di name entity recognition ini ada sesuatu yang berbeda yang disebut tadi ya, karena sequence ya. Yang dihitung itu adalah bukan per token yang dianggap benar atau salahnya itu bukan unitnya bukan token, tapi adalah entitas. Yang entitas itu bisa lebih dari satu token. Sehingga di sini pada dasarnya adalah em, kita mencari em, token yang kadang-kadang kita batasannya salah. Ya, batasan salah itu adalah seperti ini misalkan. Contohnya adalah satu rangkaian teks ini. Misalkan seperti ini, misalkan First Bank of Chicago announce earnings ya. Di sini mengandung false positif maupun false negatif. Ya. Di sini dianggap yang sebagai entitas itu adalah satu, dua, tiga, empat token ini dianggap sebagai name entities sebagai apa atau sebaliknya maaf ya. Yang dianggap sebagai entitas itu adalah satu, dua, tiga. Bank of Chicago. Padahal yang benar itu adalah satu, dua, tiga, empat. Yang benar itu nama banknya adalah First Bank of Chicago. Yang benarnya. Yang di garis bawah itu adalah yang benarnya. Sedangkan menurut sistem, misalkan yang diprediksi sebagai entitas itu adalah Bank of Chicago aja. Iya. Jadi di sini ada false positif. Ingat apa yang disebut dengan false positif? Ya, yaitu diprediksi sebagai positif tapi false. Kemudian kalau false negatif itu adalah diprediksi sebagai negatif tapi false. Ya, ya. Di sini ada yang diprediksi sebagai positif, bisa sebagai positif tapi false. Misalkan atau yang jelas di sini yang diprediksi sebagai negatif tapi false ya itu adalah ini. Ini diprediksi sebagai negatif, yaitu bukan tapi false. Atau mungkin bisa juga
ini diprediksi sebagai positif tapi false. Ya. Sehingga kalau kita memprediksi ini, apa yang harusnya First Bank of Chicago menjadi Bank of Chicago, karena kesalahannya jadi banyak, mending nggak usah diprediksi sama sekali. Ya, karena kalau salah memprediksi seperti ini, rangkaian kata-katanya jadi salah. Sehingga ada beberapa metrik yang tidak menggunakan precision dan recall secara dasar, yaitu menggunakan kalau benar sebagian seperti ini, benar sebagian, yang harusnya 4 diprediksi 3 maka diberi partial credit dengan satu aturan-aturan yang kompleks ya, diberi partial credit. Ya, itu adalah apa secara singkat adalah seperti itu. Yang intinya adalah kita memprediksi entitas. Entitas di sini yang benarnya adalah garis bawahi entitas, em, bukan token. Ya, mungkin sekilas seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Untuk name entity recognition, ini tahun 2012 ya. Jadi masih masih yang model lama. Kalau model baru itu ada pada prinsipnya adalah menggunakan em, sequence model ya, seperti RNN ya. Ini yang lama kita eh, sekilas saja ya. Jadi di sini menggunakan training, kemudian dilabelin, kemudian ada fiturnya. Ya, ada fitur extractionnya. Dicari fitur-fiturnya, diekstrak dari teks fitur-fiturnya. Kemudian gunakan classifier yang sequence. Sequence classifier itu seperti misalkan hidden Markov model atau yang lain-lain yang belum di planning ya. Kemudian kalau ini di tes. Ini adalah yang tahun 2012. Tapi kalau di sininya sama ya. Pertama di encoding kelasnya per token, yaitu bisa menggunakan IO, bisa menggunakan IOB. IOB. IO itu maksudnya ini adalah I itu adalah person misalkan atau yang lain itu adalah include atau in ya. Ini adalah I, O itu yang outside ya. IO. Kemudian ini IOB artinya kalau di sini ada B-nya tambahan B itu adalah begin. Seperti ini misalkan ini berarti dua orang. Su itu satu orang, B begin. Kemudian Mengqiu Huang itu adalah dua orang. Dua orang kedua ya. Karena begin, begin end gitu ya. Dua ya. Ini lebih akurat karena seperti ini kalau di sini kan diprediksi di sini tidak tahu ini satu orang, dua orang, tiga orang atau mungkin per token kalau di sini mungkin diprediksi jadi satu orang ya kalau satu berderet seperti ini ya. Oke, kemudian ada fitur-fiturnya. Kita mau masukkan ke classifier. Classifier itu perlu fitur. Ya, kalau RNN kan fiturnya kan ada teks itu sendiri. Ya, kalau di sini ada fitur-fiturnya. Misalkan kata yang sekarang, kata yang saat ini. Kata yang saat ini itu adalah kata misalkan prediksi di sini, kata ini. Ya, kalau kita misalkan memprediksi kata ini, berarti kata ini. Ya, katanya apa? Kemudian kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Baik, kalau kita memprediksi ini sebagai O atau sebagai I itu sebagai per itu person atau eh, apa yang lain bukan person tapi misalnya location atau apa dilihat dia sendiri lihat sebelumnya dan sesudahnya katanya apa katanya ya bukan bukan labelnya kemudian dari eh, yang informasi yang lain seperti misalkan jenis katanya saya cek ini jenis katanya apa kita ingin memprediksi ini jenis katanya apa sebelumnya jenis katanya apa sesudahnya jenis katanya apa ya kemudian kalau misalkan em, labelnya jadi kalau seperti ini misalkan memprediksi ini sebelumnya labelnya itu apa. Ya, ini adalah contoh beberapa
fitur untuk sequence labeling. Ya. Juga misalkan fitur lain adalah subwordnya. Kalau di sini misalkan subword itu adalah em, kalau misalkan contohnya kalau mengandung oksa gitu ya. Kalau mengandung oksa itu adalah biasanya obat misalkan. Kalau mengandung dua titik ini seperti ini itu biasanya misalkan nama misalkan kita milih ini ya ada nama entitinya itu adalah nama film. Kalau yang ada belakangnya field ya biasanya nama tempat tapi kadang-kadang ada juga yang lain orang ada belakangnya field atau perusahaan belakangnya field. Tapi kalau oksa ada oksanya, oksa di sini di substringnya biasanya obat. Dan seterusnya seterusnya ada word shape dan lain-lain ada word shape itu adalah bentuknya ada besar kecil besar kecil. Nah itu adalah fiturnya ya kemudian dimasukkan ke dalam ini. Tapi kalau em, di ini ya RNN dan sejenisnya kita tidak perlu terlalu memikirkan untuk fiturnya. Ya, kita lihat ya. Jadi di RNN itu yang seperti ini aja yang kita lihatin ya itu. Bentar. Ya RNN itu istilahnya di sini sequence tagging artinya one to one. Ya seperti ini. Ya sebentar. Ya seperti ini. Tapi ini adalah untuk yang jenis kata. Tapi di sini artinya eh, ada kata, kata atau token, token, token. Nah, di sini B atau I atau O. Ada berikutnya, token berikutnya B, I atau O. Berikutnya lagi, di sini B atau I atau O. Berikutnya lagi B, E atau I atau O. Di sini adalah name entity recognition dan di sini adalah sequence model seperti misalkan RNN lah atau transformer, LSTM transformer atau yang lain. Juga termasuk ini ya, termasuk di apalagi di ini ya menggunakan pre-training. Kita lihat ya. Ya, kita lihat di sini. Sebentar. Ya, oke. Oke. Ya, kita lihat di sini. Ya, berarti ya seperti ini. Menggunakan retraining ini kan salah satu contoh populernya adalah ini name entity recognition. Ya, jadi pada prinsipnya seperti yang tadi, yang emang tadi ya, seperti yang apa ini, seperti yang tadi ya, em, ya. Jadi name entity recognition itu adalah em, sequence model yang one to one. Ya, jadi kalau solusinya atau metodenya menggunakan deep learning itu bisa menggunakan RNN secara sederhana atau PLS atau LSTM atau transformer atau bahkan menggunakan pre-training seperti ini. Kalau pre-training itu kan udah macam-macam banget ya, bukan hanya ini, tapi udah kemudian nanti bisa generik. Ya, oke seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kita tidak akan membahas tentang yang model yang lama. Model yang lama itu adalah Markov model, conditional Markov model, dan yang lain-lain. Ini adalah sequence model.
sequence model yang non deep learning. Yang kalau nggak salah pernah kita bahas juga adalah yang hidden Markov model ya. Ya, di mana di sini kalau yang tadi yang menggunakan pre-training, menggunakan transformer atau paling sederhana menggunakan RRM, LSTM, kita tidak terlalu banyak eh, peduli dengan fitur-fitur ini meskipun bisa saja fitur-fitur ini dimasukkan juga ke dalam RNN dan sequence model deep learning ya. Oke, mungkin seperti itu. Silakan ada pertanyaan sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Sebentar. Hmm. Ya, kemudian kita masuk ke relation extraction ya. Apakah itu relation extraction? Ya ini yang seperti yang tadi ya. Kemudian ya ini. Jadi kita sudah mempunyai entitas-entitas. Entitas itu adalah IBM. Nah di sini ya, ini adalah teksnya. Ini adalah teksnya di sini. Kemudian kita sudah mengenali entitas-entitasnya yaitu IBM. Ini New York. Ini 16 Juni 1911 ini. Kemudian Computing Tabulating Recording CO ini. Ya kemudian bagaimana diekstrak relasinya, ya relasi antara perusahaan yaitu IBM dengan lokasinya. Eh, yang berkaitan di sini adalah perusahaan dan ini apa pendirian perusahaan, perusahaannya, lokasi perusahaannya, pendirian perusahaan kalau ini berkaitan dengan pendirian, kemudian ininya nama asli IBM dulunya apa. Ya. Tapi biasanya yang seperti ini kompleks dan sebenarnya bisa dipecah-pecah menjadi tas-tas yang sederhana, kemudian nanti bisa digabungkan ke sini. Yaitu dipecahnya menjadi hanya dua entitas dan satu relasinya, yaitu artinya triples. Ya, triples itu adalah relasinya, kemudian dua entitas. Seperti ini. Ya, ya, contoh triples itu adalah ini. Jadi dari sini, ini adalah teks aslinya, kemudian di sini adalah eh, relasinya. Ya, ini adalah inputnya. Dapat dikatakan ini inputnya, kemudian ini adalah outputnya. Jadi informasi di sini itu adalah ringkasannya yang berkaitan dengan Stanford University, motonya diambil dari sini. Ini ada motonya Stanford University, kemudian motonya dalam bahasa itu Inggris, kemudian misalkan Stanford University, em, ininya apa rektornya National University, misalkan apanya dari sini. Jadi ini adalah contohnya adalah gunanya adalah seperti itu. Ya, ya jadi seperti ini adalah inputnya diambilkan dari sini, outputnya seperti contohnya ini Stanford University. em, ini adalah dulunya namanya misalkan ini Stanford University. Ini adalah relasinya ya, ini relasinya, ini adalah entitasnya. Jadi triples terdiri dari satu relasi atas dua entitas. Dan dalam hal ini entitas itu adalah Stanford dan relasi apanya. Stanford dan relasi lokasinya. Stanford adalah is a university. Stanford location near Alto. Stanford founded in ini. Jadi ini adalah entitas, ini adalah entitas.
yang sebelumnya dicari entitas-entitas di sini dengan name entity recognition. Yang perlu diingat sekali ya, bahwa ini di sini, ini hanya dari sini. Tidak mengambil dari informasi di luar, dari web, dari mana. Tapi ini diambil sepenuhnya dari sini. Pengetahuannya sepenuhnya dari sini. Seperti hanya ini, sepenuhnya diambil informasinya dari sini. Yaitu yang perlu diingat ya, tidak mencari-mencari dari luar. Bahkan kalau misalkan saya back ya, seperti ini misalkan contohnya ini sepenuhnya diambil dari sini satu kalimat misalkan begitu. Ya next. Mengapa diperlukan relation extraction? Karena kita perlu ada macam-macam tadi termasuk untuk yang knowledge base yang terstruktur digunakan untuk berbagai aplikasi yang itu jadi menyederhanakan cara mencarinya ya untuk aplikasi untuk database aplikasi kemudian atau untuk menambah ya database yang baru kemudian diekstrak dari teks di web page diambil diekstrak di database sebagian dibuat manusia ditambah lagi kemudian mensupport question answering seperti misalkan ada pertanyaan seperti ini siapakah em, cucu perempuan dari artis yang membintangi film ET. Nah, ini kan dicari dari siapa yang membintangi film ET. Ini adalah relasi. Ini adalah ininya entitas-entitas. Ini adalah relasinya membintangi misalkan siapa kan aktornya ya. Em, Kemudian siapa anak dari X atau Y misalkan dan seterusnya. Kemudian relasi apa yang perlu diekstrak? Nah, biasanya ada juga udah ditentukan relasinya tuh ini untuk domain tertentu. Ya, domain tertentu itu udah dicari relasinya, relasi antara apa dan apa gitu. Jadi udah fix gitu ya, udah di define, di predefine dulu, udah di ada ya salah satunya seperti itu ya, yang udah fix ya. Nanti ada juga yang open. Ya ini jadi seperti misalkan untuk yang domain ini adalah physical located dari person dan lokasi, kemudian ini anak perusahaan dari organisasi dan organisasi, entitasnya organisasi-organisasi, kemudian orang di dalam family, misalkan person dengan person atau misalkan wife gitu ya. Ini ini tuh person social family itu misalkan wife. Kemudian di sini antara person dengan person juga misalkan founder dari organisasi, person organization ya. Misalkan Steve Jobs itu adalah co-founder dari Apple dan seterusnya. Ya, jadi baik ya jadi seperti ini ada udah bisa ditentukan. Nah, ini contohnya adalah seperti ini untuk kasus-kasus tertentu. Tapi juga untuk medical lain lagi ya, relasinya lain lagi, jenis entitasnya lain lagi. Ini jenis entitas, relasi ini antara ini dengan ini. Injury dengan disrupt physical ini misalkan dan seterusnya. Ya, contohnya ini seperti ini, contohnya di Wikipedia. Nah, kemudian bisa digunakan untuk ini hasilnya, ya. Kemudian juga digunakan untuk ini di Pepedia namanya dulu ada seperti itu, Freebase dulu ada namanya, tapi sekarang nggak ada. Kemudian ada namanya WordNet, yaitu antar kata, seperti misalkan Giraffe itu adalah ini, seperti San Francisco adalah instansi dari city, nah, Giraffe itu adalah ini, kemudian ini adalah mamalia, seperti ini adalah taksonomi binatang ya. Ya, kemudian bagaimana membangun relation extraction, ya, itu bisa dengan cara yang macam-macam. Pertama dibangun dengan kita membangun pola, ya, membuat pola. Kemudian dengan learning, supervised learning, termasuk deep learning. Tapi di slide ini belum dibahas deep learning, nanti yang di buku itu ada deep learning, nanti kita lihat sekilas. Kemudian bisa juga semi supervised atau
supervise, yaitu dengan menggunakan bootstrapping atau menggunakan sheets. Sheets itu ada contoh yang sederhana, ya sedikit gitu ya, distance supervision atau unsupervised belajar dari web. Ya, kemudian menggunakan pola, ya jadi seperti ini misalkan contohnya, ini ada kalimat seperti ini, kemudian gelidium itu apa? Gelidium apa? Nah, kita bisa tahu dari pola di sini, ada such as. Kalau such as bahasa Indonesia mungkin misalkan gitu ya. Jadi agar adalah substansi yang disiapkan pencampuran antara red alga, yaitu seperti halnya misalnya ya misalkan gelidium. Jadi gelidium itu adalah red alga, alga merah misalkan gitu ya. Ya, jadi ini adalah dengan adanya rules, dengan adanya pattern semacam misalkan set such as. Ya, jadi ada such as Y such as X, X such Y as X. Jadi ini adalah menggunakan yang pola-pola-pola seperti ini bisa diketahui hubungannya. Seperti ini back. Nah ini untuk ekstraksi is a titik-titik is a apa? Jadi gelidium is a red algae dari tahu dari set S ini. Ya jadi relasi is a ini ya relasi is ini didapatkan dari antara lain dari pola ada such as. Ada such as ini adalah is a atau ini yang lain lainnya. Ya, jadi ada pola-pola, ada rule-rule untuk is a itu bisa macam-macam. Ya, ini ada ahli yang mencari membuat pattern dengan cara seperti ini patternnya ini macam-macam patternnya. Ya, patternnya bisa macam-macam. Kemudian intinya adalah membuat pattern. Ya, dengan pattern. Ya, ya, saya kira seperti itu. Oke. Jadi diekstrak dari rules, ya, dari pattern. Oke, jadi pattern itu siapa yang membuat? Pattern itu dibuat oleh hand, manual, oleh orang. Apa yang dimaksud dengan pattern yang seperti tadi itu? Kalau relation is itu adalah such as dan lain-lain. Kelebihannya apa? Kelebihannya benar biasanya hasilnya, outputnya itu benar. Ya, artinya akurasinya tinggi, presisinya tinggi. Presisi itu maksudnya kalau dihasilkan, hasilnya itu benar. Kemudian bisa diubah-ubah karena kita kan yang membuat pola orang, jadi bisa diubah-ubah. Tapi minusnya low recall. Low recall itu adalah artinya yang dihasilkan presisinya tinggi, artinya yang dihasilkan benar, tapi yang ada sebenarnya tapi tidak dimunculkan. Recall itu adalah harusnya ada tapi tidak dimunculkan. Ya, jadi katakanlah misalkan sebenarnya ada itu ada 100 di dalam dokumen tersebut is a. Kemudian dimunculkan 10. 10-nya benar semua itu high precision. Tapi low recall karena dari 100 yang dimunculkan hanya 10. 10-nya benar semua, presisinya 100% karena 10-10-nya yang dihasilkan itu benar semua. Tapi yang harusnya 100 ya, yang dimunculkan hanya 10, berarti 90 tidak dimunculkan. Artinya recall-nya hanya 10 bagi 100 hanya 10% itu kecil. Kemudian ya kalau untuk membuat pattern harus banyak upayanya, kemudian ya ternyata kurang juga patternnya. Eh, Ya artinya efektivitasnya agak akurasinya kurang bagus ya karena ini recall-nya kan rendah ya. Lalu supervise ya kita apa em, supervise itu artinya kita mempunyai data training. Ya, ya kita sudah tentukan relasinya, kita sudah tentukan entity-nya, kita udah punya data training, membuat data training,
Ya, kemudian kita artinya kita labelin, hand label, kita buat training, development, testing, ya, kemudian training, dilakukan training. Jadi ini karena ini supervise. Ya, jadi supervise itu artinya kita cari-cari-cari entitas-entitas, kemudian di dalam teks, di dalam dokumen, di dalam korpus, kemudian pasangan-pasangannya. Biasanya hubungan itu antara dua entitas itu dalam kalimat yang sama, biasanya, kebanyakan ya. Ya. Kemudian eh, dua entitas itu hubungannya apa? Kemudian em, kalau ada hubungan, hubungannya itu apa? Jadi kalau ada hubungan misalkan antara entitas, misalkan tell you dengan Bojong Soang. Oh, ada hubungannya, hubungannya adalah lokasinya, misalkan seperti itu. Oke, ini contohnya kita tentukan ininya. eh, ini adalah relasi, 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 relasi antara bisa antara entitas jenis ini dan ini dan ini. Relasi antara jenis ini dan ini kita tentukan semuanya relasi dan ininya. Jadi seperti klasifikasi, kita tentukan udah, ya, kemudian diekstrak menjadi seperti ini. Hmm, ini ada biasanya satu kalimat dalam sebuah kalimat yang sama. Misalkan antara nilai entitas, kemudian entitas, ya kemudian ini entitas, entitas, kemudian ini ada hubungannya, hubungannya apa? Ya ini apa? em, apakah family, American Airlines dengan Lee Wagner, apakah citizen, atau tidak ada, atau pegawai. Ya, ini atau inventor atau yang lain-lain. Ya, mungkin inventor atau pegawai yang sebenarnya di situ ya. Hmm, ya di sini ini adalah mention satu, mention dua maksudnya adalah ini apa? Atau ini fitur-fiturnya ya untuk relation external itu adalah fitur-fiturnya. Ini kan supervised learning. Supervised learning kan butuh fitur. Ini adalah fitur-fiturnya, jenis fitur-fiturnya. Sekali lagi, di sini kalau yang non deep learning kita harus sangat memperhatikan fitur karena kita tidak bisa mengandalkan hanya teksnya saja. Berbeda dengan kalau di deep learning kita banyak bisa mengandalkan teksnya. Oke, ini ada fitur-fiturnya bisa macam-macam. Headwords itu maksudnya kalau tim ya American Airlines misalkan, eh, American Airlines itu American atau Airlines? American Airlines itu adalah airlines, sehingga headquarters-nya itu airlines. Tim Wagner itu tim atau Wagner kalau di sana mungkin nama family-nya ya Wagner itu adalah headquarters-nya. Ya dan seterusnya. Kemudian dikombinasikan ini sebagai airlines dan Wagner, kombinasi itu sebagai fiturnya, jenis fitur dan jenis fitur yang lain. Ada macam-macam jenis fiturnya, termasuk jenis fiturnya itu eh, ininya, jenis katanya. Ya, oke. Kemudian ada dependency parsing, ini adalah jalurnya dan seterusnya ya, ada macam-macam jenis fitur. Jadi diekstrak fiturnya, ya dicari fiturnya untuk relation externnya itu fitur-fiturnya, termasuk gazetteer. Gazetteer itu adalah ini apa? eh, daftar kalau hubungan family itu ada ini dan ini dan ini dan ini dan ini atau gazetteer ini nama negara di dalam di semua negara di dunia, cari di internet daftarnya dan lain-lain. Ya ini ada beberapa fitur. Kita sekarang berbicara supervised learning untuk extraction informasi apa relation extraction. Kemudian classifiernya sendiri bisa macam-macam. Em, di sini bukan yang sekuensi ya.
classifiernya karena relasi, karena entity dan entity relasinya apa itu bukan sequence sehingga bisa SVM dan lain-lain ya. Oke, kemudian menggunakan evaluasi, menggunakan supervised relasi itu seperti biasa, yaitu precision recall F1 yang biasa, bukan seperti yang tadi sequence, tapi ini adalah yang biasa. Yang precision itu artinya dibagi dengan yang dihasilkan. Recall itu dibagi dengan yang seharusnya yang benarnya. Ya, seperti itu. Ya, kalau supervised learning, nilai keuntungannya, akurasinya bisa lebih tinggi, kelemahannya kita harus membuat data training, kelemahannya tidak bisa generalize untuk genre-genre atau domain yang lain. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian mungkin saya lompat aja karena udah maghrib ke untuk yang ini, yang deep learning ya. Ya, untuk deep learning ini penjelasannya sederhana saja di dalam buku tersebut, yaitu menggunakan, ini sebentar saya akan lihatin. Ya, ini sederhana saja di sini, yaitu menggunakan salah satu contohnya apa yang disebut dengan span bird. Jadi bird dengan span bird. Ya, span bird itu artinya kalau bird saja tanpa ada spannya itu adalah mengisi di sini, mengisi apa? Mengisi satu token. Ya, kalau di sini span itu bisa mengisi beberapa token yang berturutan. Ya, dan bird itu retraining dan di fine tuning dengan dengan eh, ini dengan data training. Ya, artinya kita perlu data training hanya di sini apa digunakan seperti di sini ada menggunakan Spanbird. Ya, Spanbird itu seperti misalkan contohnya adalah em, ya mungkin seperti ini. Ya, pada intinya adalah ini adalah misalkan eh, misalkan ada kata-kata di sini, yang di sini ditandai sebagai misalkan ekstrak entitas atau mention ya. Mention istilahnya mention ya, yang disebut mention itu maksudnya entitas pertama dengan entitas kedua, mention satu, mention dua. Untuk misalkan relasi tertentu, relasinya itu mungkin bisa saja ditandai dengan di sini ditandain ini ada token di sini, token di sini misalkan mention satu, n mention satu, di sini start mention satu, n mention satu. Kemudian di sini start mention 2. Di sini token di sini. Start mention 2. Pokoknya di itunya di hubungan kalau hubungannya ini adalah misalkan start relasi, end relasi. Ya, seperti itu. Jadi jauh lebih sederhana dan artinya bisa menggunakan fasilitas atau kemampuan pre-training. Ya, kemampuan pre-training artinya kemampuan pre-training itu yang dari model bahasa yang besar. Ya mungkin saya kira seperti itu ya untuk hmm, untuk pertemuan kita kali ini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan di grup. Ya.